Sementara itu pemirsa, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, menjadi sorotan karena menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real-time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pemirsa, diduga hilang kendali. Mobil dikemudikan wanita lansia menabrak 3 mobil dan 1 sepeda motor di Durensawit, Jakarta Timur. 1 pengendara motor tewas, pemirsa. Wah, gila nih, depan sekolah si Petra. Depan sekolah Petra. Video amatir warga merekam saat sebuah mobil putih yang dikemudikan seorang wanita lansia terguling usai menabrak 3 mobil dan sebuah sepeda motor di Jalan Taru Barat, Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Kerasnya hantaman membuat kendaraan yang terlibat kecelakaan ringsek parah. Peristiwa bermula ketika mobil yang dikemudikan seorang wanita lansia tersebut melaju dari arah Cipinang menuju Kalimalang dalam kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi, diduga mobil tersebut mengalami masalah di bagian mesin hingga kehilangan kendali dan menabrak sejumlah mobil yang tengah terparkir serta pemotor yang keluar dari minimarket. Atas peristiwa ini, seorang pengendara motor tewas, penumpangnya kritis dan pengemudi lansia wanita mengalami luka. Para korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Selanjutnya, kendaraan yang terlibat dibawa ke kantor Satwil Lantas wilayah Jakarta Timur dan kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang WNA asal New Zealand jadi korban penjambretan di Denpasar, Bali. Usai videonya viral, polisi langsung mengejar pelaku. Seorang wisatawan asal New Zealand dijambret saat berboncengan sepeda motor dengan temannya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar. Aksi penjambretan terekam kamera dashcam mobil. Pelaku mengincar korban yang memakai ponsel untuk melihat aplikasi peta. Saat korban lengah, ponsel korban dijambret pelaku. Korban telah melaporkan kasus penjambretan ini ke polisi. Aksi pencurian nasabah bank modus pecah kaca digagalkan tukang parkir di Brebes, Jawa Tengah. 2 pelaku panik karena teriakan tukang parkir berusia lansia. Seorang nasabah bank di Jalan Ahmad Yani, Brebes nyaris menjadi korban pencurian. 2 pria berboncengan sepeda motor
memecah kaca mobil korban dan berusaha mengambil uang 3,6 miliar rupiah dari dalam mobil. Namun aksi pelaku digagalkan juru parkir lansia yang berteriak minta tolong. Pelaku panik lalu kabur dengan tangan kosong. Menyelidiki kasus, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pemirsa, petugas BNNP menggerebek pesta narkoba di rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jambi, 2 orang kurir yang membawa pil ekstasi senilai 18 miliar rupiah tak berkutik saat ditangkap polisi. Apa? Ada BB? Kan saya baru datang, Pak. Bukan saya melempar, Pak. Ada BB? Ambil kayu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menggerebek pesta narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah kawasan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pelaku penyalahgunakan narkotika sabu diamankan pria berinisial MA dan IN. Dari kemasan plastik hingga penggeledahan ditemukan alat hisap, 35 saset bening kecil sabu siap edar total 64,5 gram, dan sejumlah ponsel yang digunakan mengontrol peredaran hingga transaksi jual beli narkotika. Modusnya menjualkan barang bukti atau menjualkan sabu dengan cara menggunakan IG, kemudian dilakukan dengan cara tempel atau diletakkan di salah satu tempat, kemudian pembelinya datang menjemput. Guna kepentingan proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut, seluruh terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di BNNP Sulawesi Selatan. Petugas masih terus melakukan pengembangan kasus untuk memburu jaringan pemasok barang haram tersebut. Oke ya. Melihat dalam mobil aja. Coba ditanya dulu. Kalian ada bawa bahan? Ada. Di mana? Di mana? Di sini. Hah? Bukan serap. Kita cek ya. Oke. Berdiri. Buka. Sementara itu, inilah detik saat Satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun, Jambi saat mengamankan kurir yang membawa narkotika saat melintas di wilayah Kabupaten Sarolangun, Jambi. Mereka diamankan saat hendak mengisi bahan bakar di salah satu SPBU yang berlokasi di Desa Bernai, Sarolangun. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti paket yang berisi 53.000 butir pil ekstasi berbagai merek dan 897 pieces cartridge vape etomedate yang dibawa dari Kabupaten Bengkalis dan akan dikirim ke Madura, Provinsi Jawa Timur. Kedua pelaku yang bertindak sebagai kurir tersebut, berinisial S dan berinisial B, diketahui merupakan warga Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Mereka mengaku telah melakukan aksi sebanyak 4 kali dengan upah yang dijanjikan sebesar 100 juta rupiah. Kami amankan 2 orang pelaku dengan inisial B dan S. Kemudian setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap alat angkutnya, mobilnya kita lakukan penggeledahan. Di dalam mobil tersebut kita temukan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 53.000 butir pil ekstasi, kemudian etomet sebanyak 897 piece. Itulah yang kita amankan. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan akan memburu pelaku lainnya yang diduga sebagai pengendali jaringan narkotika lintas provinsi.